Infobankers, kembali lagi di program Millennials Bertanya. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita kedatangan Pak Eko B. Supriyanto selaku pemimpin redaksi majalah Infobank. Pak Eko, apa kabar Pak? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Infobank TV. Kita mau tanya-tanya nih Pak, tips mengatur keuangan saat karantina. Ya. Nah, pada edisi bulan April ini Infobank telah merilis majalah terbaru ya Pak. Ya. Dengan tema Cash is the King, yaitu menjaga likuiditas. Apakah ini tanda-tanda memasuki krisis Pak? Setiap krisis, langkah yang paling tepat dan baik adalah cash is the king. Seperti juga perusahaan, jagalah likuiditasnya. Rumah tangga, jagalah dapurnya, uang dapurnya. Nah, bagaimana menjaga likuiditas ini? Tentu pertama kalau untuk bank, ya, jangan sampai atau usahakan tidak terjadi NPL. Ya kan? Kemudian kalau toh punya utang, ya dilakukan restrukturisasi atau penjadwalan, mengurangi biaya. Nah, kalau dalam konteks rumah tangga atau manusia atau perorangan individu, ketika terjadi krisis, langkah yang harus dilakukan itu mengecek kondisi financial health check. Jadi mengecek kondisi kesehatan keuangan kita. Apakah sisi kanan dan sisi kiri, jadi aktiva dan pasiva, jumlah kekayaan dengan jumlah utang, itu match nggak? Jangan-jangan banyakkan jumlah utang, menang aksi doang, ternyata duit utang semua. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah kurangi utang. Utang harus dikurangi. Nah, kalau kita nggak bisa mengurangi utang, mencari tambahan pendapatan. Tapi dalam zaman sekarang, mau keluar rumah aja nggak bisa, mau pendapatan seperti apa. Nah, yang bisa dilakukan adalah kurangi pinjaman. Kemudian kurangi belanja yang tidak perlu. Hanya boleh kebutuhan hanya untuk makan saja. Primary good, kepentingan utama. Ya, yang biasa beli, kalau untuk wanita ya beli bedak yang mahal, ya sekarang ya bedak yang itu buat sebulan, ya gitu. Jadi kurangi biaya sehingga kita bisa mengulur waktu. Kalau untuk yang kartu kredit itu bisa juga Pak? Bisa. Jadi semua kredit apa saja bisa. Bisa juga. Itu apa syaratnya Pak? Nah, pertanyaan penting, bagaimana orang dalam situasi sekarang pendapatan tidak tambah, bahkan tidak ada, mempunyai cicilan utang. Nah, kalau itu mempunyai cicilan utang, apakah itu cicilan kartu kredit, cicilan KPR, atau personal loan lain? Kita mesti datang ke bank. Pak, saya nggak punya uang. Saya lagi kena PHK. Yang harus dilakukan, lakukan restrukturisasi. Oke, saya nggak bayar dulu ya cicilannya 3 bulan. Saya hanya bayar bunganya saja, kalau buat bayar bunga aja. Demikian juga KPR. Lakukan, datang ke bank, saya lagi nggak punya uang. Mungkin sebulan lagi, mungkin 6 bulan lagi, mungkin 1 tahun. Lakukan perpanjangan. Yang biasa nyicilnya 1 juta atau 10 juta menjadi 5 juta. Dipanjangin lagi. Atau bayar bunganya saja. Nah, yang penting kita datang. Lakukan restrukturisasi. Nah, bank juga harus bisa menerima karena ini adalah kebijakan pemerintah. Cuma bank memang harus selektif. Jangan sampai ada orang yang pura-pura macet. Nah, yang pura-pura macet ini yang bikin sengsara banyak orang juga. Sehingga bank menganggap semua akan pura-pura macet. Kalau di Malaysia dengan di Thailand, pokoknya nggak bayar setahun, ya sudah. Nah, banknya yang di support untuk itu. Tapi itu bisa via telepon ya Pak? Bisa lewat telepon, tapi lebih bagus itu adalah lewat email, kirim surat. Oh, kirim surat ke bank. Jadi ada datanya mengatakan saya bercerita saja, gaji saya tinggal segini, kebutuhan. Ya sekarang kan beli masker lebih mahal, hand sanitizer juga lebih mahal, ya kan. Sementara pendapatan tidak naik, mau makan susah. Kalau punya utang kita lakukan restrukturisasi. Saya yakin itu bisa dilakukan. Kalau memang benar-benar lagi susah, jangan pura-pura susah. Karena orang Indonesia itu moralisasinya banyak banget. Ya siapa sih yang
nggak mau bayar utang kan, semuanya pengen nggak bayar utang. Iya. Orang punya utang zaman normal ditagih aja tarso, ya kan? Galakan yang ditagih. Galakan yang ditagih kan gitu. Itu nasihat saya. Jadi kurangi utang. Kalau punya utang nggak bisa ya lakukan restrukturisasi, datang ke bank, selesaikan dengan baik. Sebetulnya kita banyak banget ngedengar kata-kata apakah ini mirip-mirip krisis gitu. Tapi kan generasi 90-an waktu krisis 98 tuh contohnya saya saya masih umur 1 tahun. Sebetulnya tuh krisis seperti apa sih Pak waktu itu, dan apa yang bisa kita petik waktu krisis untuk menghadapi situasi sekarang? Waktu krisis 98, pertumbuhan ekonomi minus 13%. Itu sengsara semua. Uang pekerjaan nggak ada, barang nggak ada, uang nggak ada, sehingga pemerintah membantu pemulihan dengan bank-bank segera sehat, ngasih kredit, pabrik jalan lagi, kemudian ada pekerjaan lagi. Situasinya krisis sekarang ini berbeda. Kalau dulu karena banyakkan utang, tapi bisnis masih ada, kita masih punya komoditas bagus. Nah sekarang karena corona, orang nggak berani keluar, mau dagang apa juga susah, mau pariwisata nggak bisa, hotel sepi, kargo ekspor impor juga sepi. Kondisi memang waktu sekarang ini krisis, ya krisis pangan, susah makan, kemudian susah cari uang, banyak orang miskin. Nah kalau semua orang banyak miskin, nggak ada uang, nggak ada makan, apa nggak terjadi social effect? Bisa terjadi kerusuhan, amit-amit jabang bayi jangan sampai terjadi krisis seperti tahun 98. Amit-amit, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan saya yakin, saya lihat pemerintah masih cukup pangan sampai Agustus ya, September masih cukup oke lah. Itu menurut saya krisis masuk susah, nggak ada duit, nggak ada barang, yang terjadi ketakutan-ketakutan, social unrest bisa terjadi. Tapi kan banyak ya Pak wacana lockdown atau disebutnya karantina wilayah lah. Itu kalau kayak gitu kan nggak boleh keluar sama sekali kan Pak? Iya. Nggak boleh keluar sama sekali. Terus transportasi publik di stop. Nah sedangkan kayak misalkan yang sekarang masih bisa bekerja, misalkan rumah di Depok, kerja di Jakarta masih bisa. Nah itu apakah kalau karantina atau lockdown itu terjadi, mereka otomatis kehilangan pekerjaannya? Ya, mereka negara harus menjamin kebutuhannya. Kalau diisolasi, kemudian lockdown, itu menjamin, perusahaan menjamin, negara harus menjamin. Nah ini yang kita pikirkan banyak. Mungkin tipsnya untuk masyarakat yang pendapatannya rendah, itu biar gimana tipsnya biar keuangannya, sedangkan mereka juga butuh masker, hand sanitizer, atau sabun cuci tangan aja sekarang udah mahal banget Pak. Ya. Apalagi mereka yang uangnya sedikit gitu. Ya disinilah saatnya berbagi. Iya. Jadi banyak donasi-donasi yang untuk negara kan sudah menyediakan juga sekitar tadi sekitar 110 triliun mereka akan dikasih, dan mudah-mudahan tidak dikorupsi, gitu kan. Dan mudah-mudahan secara merata ya Pak. Ya, mudah-mudahan secara merata, dan kemudian belanja apa yang menjadi kebutuhan penting dulu. Jadi tidak ada lagi yang kemewahan dulu. Jadi sama-sama kita prihatin. Kalau ada kelebihan rezeki kita sumbangkan, dan ini adalah bisa menjadi jalan baik untuk orang-orang kaya untuk bisa berhidup berdampingan, karena kaya sendiri kan takut karena banyak yang miskin. Kalau terjadi apa-apa kan pasti rusak semuanya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Inilah mungkin saatnya kita saling membantu sesama, dan kalau bisa Indonesia bisa melampaui situasi yang berat ini dibandingkan krisis 98. Kalau dulu ada kerusuhan, mungkin yang mati lebih banyak dibandingkan COVID sekarang. Tapi penularan COVID ini yang membuat kita mencekam. Bawaannya takut aja, bawaannya psikis aja. Jadi mau keluar rumah, mau makan, mau apa semuanya bawaannya parno ada. Ya Pak jadi. Ya, jadi parno. Jadi kita mulai berpikir, mari kita berbagi untuk membuat
situasi akan lebih baik. Makanya nasihat saya untuk teman-teman di milenial, kalau kita belum berkeluarga, kita setidak-tidaknya punya cadangan 4 bulan. 4 bulan kebutuhan kita. Kalau kita sudah suami istri, kita agak lebih panjang, 6 bulan. Kalau kita sudah punya anak 1, itu 9 bulan. Cadangan. Jadi cadangan itu kalau terjadi PHK selama 4 bulan, saya masih bisa hidup. Kalau saya suami istri, kalau terjadi PHK, saya 6 bulan masih bisa hidup, masih bisa bayar kos, bayar kontrakan itu. Nah itu dibikin cadangan. Caranya bagaimana? Kita harus sisihkan dari gaji awal ketika kita belum terjadi PHK. Soalnya kan yang kita dengarkan katanya itu cuma buat UMKM. Semuanya, Bu. Semuanya berarti Semuanya. bisa ya, Pak? Jadi kredit UMKM, sektor informal, jadi bisa dilakukan restruktur. Semuanya bisa. Nah, millennials tadi udah kita dengar jawaban dari Pak Eko. Jadi semua kredit bisa kita ajukan restrukturisasi kepada pihak yang bersangkutan. Sampai ketemu di program Millennials Bertanya berikutnya.